Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nova. Saya dari kelas 11 OTKP ingin menjelaskan mengenai tentang KD 3.2 memahami regulasi bidang kehumasan. Kompetensi dasar 3.2 memahami regulasi bidang kehumasan. A. Kode etik profesi kehumasan berdasarkan Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia. Regulasi bidang kehumasan diantaranya meliputi kode etik profesi kehumasan berdasarkan Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia yang terdiri atas 7 pasal sebagai berikut. 1. Norma-norma perilaku profesional. Dalam menjalankan kegiatan profesionalnya, seorang anggota wajib menghargai kepentingan umum dan menjaga harga diri. Setiap anggota masyarakat menjadi tanggung jawab pribadinya untuk bersikap adil dan jujur terhadap klien, baik yang mantan maupun yang sekarang, dan terhadap sesama anggota asosiasi, anggota media komunikasi, serta masyarakat luas. 2. Penyebaran luasan informasi. Seorang anggota tidak akan menyebarluaskan secara sengaja dan tidak bertanggung jawab informasi yang palsu atau yang menyesatkan, dan sebaliknya justru akan berusaha sekeras mungkin untuk mencegah terjadi hal tersebut. Ia berkewajiban untuk menjaga integritas dan keputusan informasi. 3. Media komunikasi. Seorang anggota tidak akan melaksanakan kegiatan yang dapat merugikan integritas media komunikasi. 4. Kepentingan yang tersembunyi. Seorang anggota tidak akan melibatkan dirinya dalam kegiatan apapun yang secara sengaja bermaksud memecah belah atau menyesatkan dengan cara seolah-olah ingin memajukan suatu kepentingan tertentu, padahal sebaliknya justru ingin memajukan kepentingan lain yang tersembunyi. Seorang anggota berkewajiban untuk menjaga agar kepentingan sejati organisasi yang menjadi mitra kerjanya benar-benar terlaksana secara baik. 5. Informasi rahasia. Seorang anggota atau kecuali apabila diperintahkan oleh aparat hukum yang berwenang tidak akan menyampaikan atau memanfaatkan informasi yang diberikan kepadanya atau yang diperolehnya secara pribadi dan atas dasar kepercayaan atau yang bersifat rahasia dari kliennya, baik di masa lalu, kini atau di masa depan, demi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk keuntungan lain tanpa persetujuan jelas dari yang bersangkutan. 6. Pertentangan kepentingan. Seorang anggota tidak akan mewakili kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan atau yang saling bersaing tanpa persetujuan jenis dari pihak-pihak yang bersangkutan, dengan terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta yang terkait. 7. Sumber-sumber pembayaran. Dalam memberikan jasa pelayanan kepada kliennya, seorang anggota tidak akan menerima pembayaran, baik tunai ataupun dalam bentuk lain, yang diberikan sehubungan dengan jasa-jasa tersebut dari sumber manapun tanpa persetujuan jelas dari kliennya. 8. Memberitahukan kepentingan keuangan. Seorang anggota yang mempunyai kepentingan keuangan dalam suatu organisasi tidak akan menyarankan klien atau majikannya untuk memakai organisasi tersebut ataupun memanfaatkan jasa-jasa organisasi tersebut tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepentingan keuangan pribadinya yang terdapat dalam organisasi tersebut. 9. Pembayaran berdasarkan hasil kerja. Seorang anggota tidak akan mengadakan negosiasi atau menyetujui persyaratan dengan calon majikan atau calon klien berdasarkan pembayaran yang tergantung pada hasil pekerjaan PR tertentu di masa depan. 10. Menumpang tindih pekerjaan anggota lain. Seorang anggota yang mencari pekerjaan atau kegiatan baru dengan cara mendekati langsung atau secara pribadi
Calon majikan atau langganan yang potensial akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengetahui apakah pekerjaan atau kegiatan tersebut sudah dilaksanakan oleh anggota lain. Apabila demikian, maka menjadi kewajibannya untuk memberitahukan anggota tersebut mengenai usaha atau pendekatan yang akan dilakukannya terhadap klien tersebut, atau sebagaimana atau seluruh pasal ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengalami anggota iklankan jasa-jasanya secara umum. 11. Imbalan kepada karyawan kantor-kantor umum. Seorang anggota tidak akan menawarkan atau memberikan imbalan apapun dengan tujuan untuk memajukan kepentingan pribadinya atau kepentingan klien kepada orang yang menduduki suatu kejabatan umum apabila hal tersebut tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat luas. 12. Mengkaryakan anggota parlemen. Seorang anggota yang mempekerjakan seorang anggota parlemen, baik sebagai konsultan ataupun pelaksana, akan memberitahukan kepada ketua asosial tentang hal tersebut maupun tentang jenis pekerjaan yang bersangkutan. Ketua sosial akan mencatat hal tersebut dalam suatu buku catatan yang khusus dibuat untuk keperluan tersebut. Seorang anggota asosiasi yang kebetulan juga menjadi anggota parlemen wajib memberitahukan atau memberi peluang agar terungkap kepada ketua semua keterangan apapun mengenai dirinya. 13. Mencemarkan anggota-anggota lain. Seorang anggota tidak akan dengar etikat buruk, mencemarkan nama baik atau praktek profesional anggota. 14. Instruksi atau perintah pihak-pihak lain. Seorang anggota yang secara sadar mengakibatkan atau memperbolehkan orang atau organisasi lain untuk bertindak sedemikian rupa sehingga berlawanan dengan kode etik ini, atau turut secara pribadi ambil bagian dalam kegiatan semalam itu, akan dianggap telah melanggar kode ini. 15. Nama baik profesi. Seorang anggota tidak akan berperilaku sedemikian rupa sehingga merugikan nama baik asosiasi atau profesi public relation. 16. Menjunjung tinggi kode etik. Seorang anggota wajib menjunjung tinggi kode etik ini dan wajib bekerja sama dengan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik, serta dalam melaksanakan keputusan tentang hal yang timbul sebagai akibat dari terapkannya keputusan tersebut. Apabila seorang anggota mempunyai alasan untuk berprasangka bahwa seorang anggota lain terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang merusak kode etik ini, maka ia berkewajiban untuk memberitahukan untuk hal tersebut kepada asosiasi. Anggota wajib mendukung asosiasi dalam menerapkan dan melaksanakan kode etik ini, dan asosiasi mendukung setiap anggota yang menerapkan dan melaksanakan kode etik ini. 17. Profesi lain. Dalam bertindak untuk seorang klien atau majikan yang tergabung dalam suatu profesi, anggota akan menghargai kode etik dari profesi tersebut dan secara sadar tidak akan turut dalam apapun yang dapat mencemarkan kode etik tersebut. B. Kode etik profesi kehumasan berdasarkan Perumnas Indonesia. Adapun kode etik profesi kehumasan berdasarkan Perumnas Indonesia yang terdiri dari 4 pasal, yaitu sebagai berikut. 1. Komitmen pribadi. Anggota Perumnas harus memiliki dan menerapkan standar moral serta reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan, berperan secara nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya memasyarakatkan kepentingan Indonesia, menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antar warga Indonesia yang serasi dan selaras demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Perilaku terhadap klien atau atasan. Anggota Perumnas di Indonesia harus berlaku jujur dalam berhubungan dengan klien atau atasan, tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda atau yang bersaing tanpa persetujuan semua pihak yang terkait.
menjamin rahasia serta kepercayaan yang diberikan oleh klien atau atasan maupun pernah diberikan oleh mantan klien atau mantan atasan. Tidak melakukan tindak atau mengeluarkan ucapan yang cenderung merendahkan martabat klien atau atasan maupun mantan klien atau mantan atasan. Dalam memberi jasa-jasa kepada klien atau atasan, tidak akan menerima pembayaran komisi atau imbalan dari pihak manapun selain dari klien atau atasannya yang telah memperoleh kejelasan lengkap. Tidak akan menyerahkan kepada calon klien atau calon atasan bahwa pembayaran atau imbalan jasa-jasanya harus didasarkan kepada hasil-hasil tertentu, atau tidak akan menyetujui perjanjian apapun yang mengarah kepada hal yang serupa. 3. Perilaku terhadap masyarakat dan media massa. Anggota Perumnas Indonesia harus menjalankan kegiatan profesi kehumasan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta harga diri anggota masyarakat. Tidak melibatkan diri dalam tindak manipulasi integritas, sarana maupun jalur komunikasi massa. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau yang menyesatkan sehingga dapat menodai profesi kehumasan. Dan senantiasa membantu untuk kepentingan Indonesia. 4. Perilaku terhadap sejawat. Praktisi kehumasan Indonesia harus tidak dengan sengaja merusak dan mencemarkan reputasi atau tindak keprofesional sejawatnya. Namun bila ada sejawat bersalah karena melakukan tindakan yang tidak etis, yang melanggar hukum atau yang tidak jujur, termasuk melanggar kode etik kehumasan Indonesia, maka bukti-bukti wajib disampaikan kepada Dewan Kehormatan Perumnas Indonesia. Tidak menawarkan diri atau mendesak klien atau atasan untuk menggantikan kedudukan sejawatnya. Membantu dan bekerja sama dengan sejawat di seluruh Indonesia untuk menjunjung tinggi dan mematuhi kode etik kehumasan ini. C. Kode etik kehumasan berdasarkan International Public Relations Association. Kode etik kehumasan berdasarkan International Public Relations Association yang terdiri atas 4 pasal, yaitu sebagai berikut. 2. Perilaku pada klien dan karyawan. A. Perlakukan yang adil terhadap klien dan karyawan. B. Tidak mewakili kepentingan yang berselisih bersaing tanpa persetujuan. C. Menjaga kepercayaan klien dan karyawan. D. Tidak menerima upah kecuali dari klien lain atau majikan lain. E. Tidak menggunakan metode yang menghina klien atau majikan lain. F. Menjaga kompetensi yang bergantung pada pencapaian suatu hasil tertentu. 3. Perilaku terhadap publik dan media. A. Memperhatikan kepentingan umum dan harga diri seseorang. B. Tidak merusak integritas media komunikasi. C. Menyebarkan secara sengaja informasi yang palsu atau menyesatkan. D. Memberikan gambar yang dapat dipercaya mengenai organisasi yang dilayani. E. Tidak menciptakan atau menggunakan pengorganisasian palsu untuk melayani kepentingan pribadi yang terbuka. 4. Perilaku terhadap teman sejawat. Tidak melukai secara sengaja reputasi profesional atau praktek anggota lain. Tidak berupaya mengganti anggota lain dengan kliennya. Bekerja sama dengan anggota lain dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan kode etik ini. D. Kode etik kehumasan pemerintah. Pengelola atau anggota kehumasan pemerintah adalah setiap pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi kehumasan di instansi pemerintah, departemen, lembaga-lembaga negara, serta unit-unit usaha lainnya seperti BUMN atau BUMD, baik di pusat maupun daerah. 1. Hubungan kerja. Kewajiban 1 ke dalam organisasi. Pengelola atau anggota kehumasan pemerintah harus loyal kepada instansinya, memiliki kinerja berkomunikasi dan integritas moral secara efektif, baik dalam jalur formal maupun informal dengan para pegawai instansi, tempat pengelola atau anggota kehumasan pemerintah.
Selain pengelola atau anggota kehumasan pemerintah sebagai aparat pemerintah di bidang kehumasan, di samping berfungsi untuk membantu memaksimalkan upaya organisasi, instansi yang diwakilkannya dalam rangka menjaga dan meningkatkan citra organisasi yang baik, juga berkewajiban menyebarluaskan kebijakan pemerintah dan membina hubungan antara pemerintah dengan masyarakat agar dapat berjalan secara lancar dan harmonis. 2. Kelola organisasi. Dengan sesama aparat humas, pengelola atau anggota kehumasan pemerintah wajib memelihara hubungan kerjasama yang baik dan menciptakan komunikasi yang efektif serta harmonis dengan setiap aparat humas antara lain dan cara sebagai berikut. 1. Menyajikan informasi yang lengkap, akurat, komprehensif, dan terpadu. 2. Tukar-menukar informasi sehingga setiap pengelola atau anggota kehumasan pemerintah dapat mengetahui suatu kebijakan dari tangan pertama. 3. Aktif berpartisipasi dalam forum komunikasi dan forum kehumasan serta kegiatan lainnya. 4. Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat umum melalui media yang tersedia. Dengan media massa, pengelola atau anggota kehumasan pemerintah wajib menjalin kerjasama dan menciptakan iklim kerja yang harmonis dengan media massa sebagai salah satu mitra kerjanya dengan menyediakan dan memberikan pelayanan yang jujur dan terbuka guna memperlancar tugas dan fungsi media massa sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada pada instansi tempat kerjanya. Dengan rekan seprofesi, pengelola atau anggota kehumasan pemerintah wajib menjunjung tinggi profesi kehumasan dan berupaya terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta motivasi kerja baik secara perorangan maupun kelompok serta bertekad memajukan profesi kehumasan di Indonesia. Dengan masyarakat umum, pengelola atau anggota kehumasan pemerintah wajib mewujudkan citra yang baik dan positif dan pemerintah atau instansinya dengan menampilkan sikap perilaku dan kepribadian yang diterima oleh masyarakat. Hubungan kerja dalam larangan. 1. Pengelola atau anggota kehumasan pemerintah dilarang memberikan informasi yang bersifat rahasia. 2. Pengelola atau anggota kehumasan pemerintah tidak akan melibatkan dirinya dalam kegiatan apapun yang secara sengaja yang bermaksud memecah belah atau menyesatkan dengan cara seolah-olah ingin memajukan suatu kepentingan tertentu. Padahal sebaliknya justru ingin memajukan kepentingan lain yang tersembunyi. 3. Pengelola atau anggota kehumasan pemerintah tidak akan mewakili kepentingan-kepentingan yang saling bersaing antar kehumasan pemerintah tanpa persetujuan yang jelas dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta yang terkait. 4. Dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, pengelola atau anggota kehumasan pemerintah tidak akan menerima pembayaran baik tunai ataupun bentuk memajukan kepentingan pribadinya sehubungan dengan jasa-jasa tersebut. 5. Pengelola atau anggota kehumasan pemerintah tidak dengan itikat buruk mencemarkan nama baik atas praktek kehumasan instansi atau organisasi lain. 2. Tanggung jawab pengelola atau anggota kehumasan pemerintah. Pengelola atau anggota kehumasan pemerintah dalam batas kewenangannya mempunyai tanggung jawab untuk menyajikan informasi berdasarkan data dan fakta yang telah diolah untuk disebarluaskan kepada masyarakat. 3. Hak jawab dan hak koreksi. Apabila ada informasi yang tidak benar atau menyesatkan, setiap pengelola atau anggota kehumasan pemerintah dapat memanfaatkan hak jawab dan hak koreksi guna melarat dan meluruskan informasi tersebut sebagaimana diatur dalam undang-undang. Materi dari saya, jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.